Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Sajiwo, NIM 1905 1214 049 dari kelas S1 Sistem Informasi A. Sini saya mendapatkan tugas uh, untuk mengecek atau mereview keamanan sistem dari sebuah aplikasi atau website yang sudah terkemuka ya tentunya. Dan saya mengambil topik fitur keamanan dari Zoom versi terbaru, yaitu yang sudah diupdate dari pihak Zoom itu sendiri, yaitu versi 5.0 atau patch 5.0. Untuk pendahuluan, di sini saya menjelaskan tentang apa itu Zoom dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Zoom itu sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Zoom. Di sini tertulis, Zoom adalah sebuah layanan konferensi video berbasiskan cloud computing. Aplikasi ini mengizinkan kamu untuk bertemu dengan orang lain secara virtual atau biasa kita sebut dengan tatap maya, entah itu dengan panggilan video, suara, atau keduanya. Menariknya, semua percakapan via Zoom bisa direkam untuk dilihat lagi. Maksud dari sebuah percakapan via Zoom bisa direkam untuk dilihat lagi nantinya adalah Zoom memberikan fasilitas untuk host agar bisa merekam semua kegiatan yang telah dilakukan dan setelah rekaman itu dihentikan maka akan langsung dikirim melalui Gmail host itu sendiri. Lalu yang kedua, ruang Zoom sendiri merupakan pengaturan perangkat keras fisik yang memungkinkan perusahaan untuk menjadwalkan dan meluncurkan rapat Zoom dari ruang konferensi mereka. Anda juga bisa memakai aplikasi ini untuk skala kecil. Tetapi jika Anda mempunyai perusahaan yang besar, tidak ada salahnya untuk membeli layanan premium aplikasi Zoom agar lebih memudahi pekerjaan Anda yang lebih mudah. Biasanya jika pada kelas-kelas biasa yang berisi 20-30 bahkan sampai 50 itu masih bisa menggunakan layanan Zoom yang biasa. Apabila sudah masuk ke skala perusahaan yang besar yang memiliki 100 karyawan, itu langkah baiknya menggunakan layanan premium karena tidak bisa melebihi dari 50 orang Zoom itu sendiri. Yang saya tahu seperti itu. Fitur keamanan yang terbaru yang dihadirkan oleh Zoom 5.0. Yang pertama pada sistem jaringannya, dan yang kedua pada pengalaman pengguna dan pengalaman kontrolnya itu sendiri. Pada sistem jaringannya, patch pertama dihadirkan inskripsi AES 256 bit GCM. Dan yang kedua dikontrol routing datanya. Apa sih inskripsi AES 256 bit GCM? Inskripsi keamanan ditingkatkan Zoom ke standar ACM 256 bit GCM yang menawarkan perlindungan lebih baik terhadap data saat meeting yang berlangsung dan tahan terhadap gangguan. Hal ini memberikan jaminan kerahasiaan integritas pada sesi rapat atau meeting Zoom, Zoom video webinar, dan data telepon Zoom. Versi 5.0 yang dijadwalkan rilis dalam minggu ini mendukung inskripsi GCM dan standar ini akan berlaku setelah semua akun diaktifkan dengan GCM. Pemberdayaan akun di seluruh sistem akan berlangsung pada 30 Mei. Dan yang kedua, kontrol routing data. Yang dimaksud dengan kontrol routing data adalah admin akun dapat memilih pusat data mana yang digunakan saat rapat dan saat webinar berlangsung untuk mengetahui lalu lintas real time di tingkat akun, grup, atau pengguna itu sendiri. Lalu yang kedua ada pada saat pengalaman pengguna dan kontrol. Yang pertama terdapat pembaruan ikon keamanan,
kendali host yang kuat, fitur aktif di waiting room, password kompleks diatur secara otomatis, password rekaman cloud, aman berbagi kontak di Zoom, dan peningkatan dashboard. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ikon keamanan. Ikon keamanan pada Zoom yang sebelumnya telah diakses melalui menu meeting sekarang dikelompokkan bersama dan dapat ditemukan dengan mengklik ikon keamanan di kolom host menu meeting itu sendiri. Kendali host yang kuat. Host akan dapat melaporkan pengguna atau partisipan melalui ikon keamanan yang tadi sudah disediakan. Mereka juga dapat menonaktifkan fitur bagi peserta untuk mengubah nama atau identitas mereka di dalam sesi virtual meeting. Untuk pelanggan sektor pendidikan, berbagi layar sekarang diatur hanya dibolehkan untuk host. Fitur aktif waiting room. Waiting room atau ruang tunggu adalah fitur yang memungkinkan host mengaktifkan ruang tunggu virtual sebelum mereka bergabung dalam meeting virtual. Sekarang aktif secara default untuk akun basic dan lisensi tunggal untuk profesional. Semua sekarang juga dapat mengaktifkan fitur ruang tunggu ini saat meeting virtual mereka sedang berlangsung. Jadi yang saya tangkap di sini adalah ruang tunggu itu jika dijadwalkan meeting itu pada jam 1 dan jika ada partisipan yang akan masuk dan ingin masuk pada jam 1:15, maka mereka akan dilempar ke ruang tunggu dan belum bisa masuk ke sesi meetingnya. Next, password kompleks diatur otomatis. Fitur password yang sekarang aktif secara default untuk sebagian besar pelanggan, termasuk semua pelanggan basic, lisensi tunggal, dan K12. Untuk akun yang dikelola, admin akun sekarang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kompleksitas kata sandi, seperti panjang pendeknya, alfanumerik, dan persyaratan karakter khusus, yaitu besar kecilnya itu. Selain itu, admin Zoom untuk telepon sekarang dapat menyisihkan panjang PIN yang diperlukan untuk mengakses voicemail. Password untuk rekaman cloud. Jadi penyimpanan yang telah direkam yang tadi saya sudah jelaskan itu, bahwa di Zoom bisa direkam lalu disimpan dikirimkan ke email. Password atau kata sandi sekarang ditetapkan secara otomatis untuk semua yang mengakses rekaman cloud selain dari host meeting virtual dan memerlukan kata sandi yang kompleks. Untuk akun yang dikelola, admin akun sekarang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan kompleksitas kata sandi. Aman berbagi kontak akun. Pada Zoom Patch 5.0 ini akan mendukung struktur data baru untuk organisasi yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk menautkan kontak di banyak akun, sehingga orang dapat dengan mudah dan aman mencari dan menemukan lokasi meeting virtual, percakapan, dan kontak telepon. Peningkatan dashboard pada aplikasi Zoom. Admin akun bisnis, perusahaan, dan pendidikan dapat melihat bagaimana meeting virtual pengguna terhubung ke pusat data Zoom di dashboard Zoom mereka. Ini termasuk semua pusat data yang terhubung ke server HTTP tunnel, serta conference room connectors dan gateway. Sekian penjelasan dari saya tentang keamanan sistem Zoom Patch 5.0. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf, dan bila ada kurang mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.